Selamat datang di channel Andre Tunggal. Dan kali ini kita sedang membicarakan satu konten yang sangat berbeda dari biasanya karena saya memang berketerbatasan untuk live. Tetapi hal ini menarik perhatian saya dan saya merasa bahwa harus berkomentar tentang apa yang sedang terjadi beberapa waktu ini di dalam dunia jagat maya. Jadi perhatian saya itu tertuju ketika ada salah seorang ketika saya pelayanan di salah satu daerah, lalu kemudian saya berjumpa dengan salah seorang subscriber yang menyampaikan kepada saya bahwa situasi yang terjadi dengan para apologet atau para pendebat Kristen ini sedang semakin parah. Karena tertangkap bahwa mereka ini kemudian saling bongkar-membongkar, ya, saling serang, saling melabel ya dengan perkataan yang mungkin bagi sebagian besar orang Kristen tidak siap untuk melihatnya. Kenapa kok mereka demikian? Sebagaimana judul kali ini saya memberikan judul apologet yang saling serang ya. Ini adalah salah satu judul yang saya kira menggambarkan situasi debater Kristen yang pada saat ini saling menimpali, saling menyerang, saling melabel, menghina, saya tidak tahu ya, dan saling membongkar identitas pribadi yang terjadi hari ini. Mari kita dengar sama-sama teman-teman kira-kira ulasannya seperti apa. Mari kita dengarkan. Sekarang aku buka bahwa edis di luar negeri, siapa yang mau menghina Islam, mereka akan danai. Inilah yang mensupport. Kalau kalian mau jadi penghujat, datang ke Amerika, datanglah kalian. Jadi Rudy Yohanes ini sudah mulai, saya kira Anda sudah tahu, membongkar informasi-informasi tentang beberapa tokoh-tokoh debater Kristen tertentu ya. Jadi Edis dan Saipudin ditampung orang ini di tempat kumuh, kata informasi yang kudengar. Kalian kalau mengatakan saya menghujat agama Islam, sudah dapat anggota baru namanya Rudy Iskariot Hutagalung. Ajak dia ke Mabes Polri. Kalian bareng-bareng bikin laporan. Itu baru namanya action. Anda cuma ngoceh saja di kolom komentar. Kepada penggemar Sopkatul Bekatul Tementul-Mentul, kalau kalian bisa menghubungi dia, tolong sampaikan. Tarik semua fitnah terhadap aku, atau data dia, nama lengkap dia aku punya, fotokopi KTP-nya aku punya, sudah. Alamat rumahnya di Semarang aku tahu. Dia sudah menebar fitnah dan menyerang pribadi saya. Terima kasih. Jadi Anda bisa melihat bahwa ini adalah secuplik kecil ya dari dari mungkin drama yang Anda bisa lihat di Komal ya, TikTok Komal debat dan sebagainya. Jujur saya memang tidak tertarik sama sekali untuk masuk dalam debat-debat yang menurut saya itu bukan ranah saya ya. Dan saya mohon maaf kalau misalnya jika ada dalam paparan saya ini terkesan kurang informasi yang lengkap tentang mereka bagaimana. Tetapi setidaknya saya tahu garis besar apa yang sedang terjadi. Dan pada saat ini para netizen itu bingung ya, kenapa kok malah begini. Dan tentu saja mereka menyampaikan kepada saya, Ko Andre tolong tanggapi. Saya kira saya pada akhirnya merasa terpanggil untuk kemudian memberikan sebuah perspektif ya. Bukan karena saya paling jago atau bukan karena saya paling hebat, tetapi tentu saja saya ingin memberikan opini saya secara pribadi ketika melihat situasi-situasi seperti ini. Kalau memang Anda setuju, ya silakan. Saya berdoa semoga Anda dapat insight dari apa yang saya sampaikan. Dan kalau misalnya Anda tidak setuju, Anda pun boleh sampaikan di dalam kolom komentar di bawah. Tapi saya berharap bahwa dari konten kali ini Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Atau setidaknya Anda, yang saya harapkan bisa mendapatkan perspektif atau diingatkan tentang apa yang seharusnya kita hidupi atau spiritualitas seperti apa yang seharusnya kita miliki ketika melihat situasi seperti ini. Saya akan memulai sesudah yang berikut ini, teman-teman. Saya mengantisipasi bahwa tentu saja tayangan ini akan ditonton juga oleh orang-orang yang sangat awam atau sangat
umum di luar kekristenan, dan mungkin kemudian Anda berkata, sebagian orang yang ada pada server seberang mungkin ya, yang akan berkata, tuh kan Kristen sendiri berantem ya, Kristen sendiri menunjukkan ciri agama buatan, nggak satu suara mungkin ya. Lalu kemudian, oh Kristen sendiri itu memang terpecah-pecah, agama bikinan dan sebagainya. Ya, saya paham kalau Anda bisa berkata begitu. Cuman saya harus mengingatkan bahwa di dalam tubuh agama yang lain, atau katakanlah mungkin bagi sebagian besar orang-orang yang menyaksikan saya yang bukan dari Kristen, saya juga perlu mengingatkan bahwa di dalam tubuh agama kalian juga ada banyak perdebatan yang sama ya. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa di dalam kekristenan itu ada perdebatan lalu kemudian Kristen itu agama buatan, maka dengan argumen yang sama kamu harus katakan agamamu juga buatan. Karena ya kita tahu bahwa yang namanya dalam sebuah agama besar, apalagi umatnya banyak, tentu saja akan ada perdebatan-perdebatan tentang beberapa poin teologis atau penjelasan-penjelasan yang sifatnya multitafsir begitu ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa bahkan di sini dikatakan kiai saling serang, saling menjatuhkan, salafi saling serang tahlilan ya. Bahkan di sini dikatakan bongkar siapa syekh sebenarnya. Wah, saling serang, saling bongkar ya, saling cakar, dikatakan sesama Balawi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya berharap bahwa diskusi ini terus kemudian Anda bisa saksikan dengan cara pikir yang lebih matang, bahwa kekristenan itu juga mengalami sesuatu fenomena yang sama, karena memang kekristenan ini dalam arti diisi oleh orang-orang atau manusia-manusia yang juga akan berbeda cara pikirnya. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, dalam teologi Kristen kita tahu bahwa manusia-manusia, termasuk orang Kristen, masih punya natur dosa, ya. Betul bahwa dosanya diampuni oleh Yesus Kristus, tetapi natur dosa mereka itu mereka butuh untuk menguduskan dirinya, atau lebih tepatnya dikuduskan. Jadi mereka butuh untuk kemudian dikuduskan kembali, karena mungkin bisa jadi masih ada karakter-karakter lama yang terbawa. Dan ketika Anda melihat bahwa para debater dari pihak Kristen ini saling menyerang, Anda mungkin bertanya, loh kenapa begitu? Ya karena demikian adanya, bahwa mereka-mereka yang membawa nama Kristen pun adalah manusia yang tentu saja bisa melakukan hal-hal yang keliru. Termasuk ketika mereka saling membongkar data, membongkar alamat, lalu kemudian Edis merasa dihianati dan kemudian memanggil Rudi Yohanes sebagai Iskariot, begitu ya, Yudas Iskariot. Saya kira itu adalah satu hal yang harus kita lihat dengan bijaksana, teman-teman ya. Nah, para debater ini, mereka, saya mungkin harus saya ingin memakai shifting ya, term dari apologet menuju debater. Karena apa? Karena saya akan kasih Anda alasannya bahwa kenapa term apologet itu saya berikan shiftingnya. Karena saya kira menyebut mereka sebagai para debater itu adalah sesuatu yang bisa diterima, karena mereka melakukan banyak debat, dialog dengan orang-orang yang berlainan, dalam hal ini misalnya kepada Muslim begitu ya. Dan mereka itu muncul dalam ruang-ruang virtual debat Islam Kristen ya. Jadi mereka muncul di sana, mereka sering ada di sana. Kalau saya dan beberapa teman yang lain, kami hampir tidak pernah muncul. Kenapa? Karena tentu kami punya kerjaan yang lain, kami punya pelayanan yang lain. Jadi memang kami tidak ada di bidang itu ya. Jadi dengan sekali lagi saya akan katakan bahwa ada keterbatasan saya untuk kemudian menempatkan diri sebagai mereka ya, dan saya memang harus mengklaim bahwa saya tidak tertarik untuk ada di dalam ruang-ruang seperti itu. Tetapi debater-debater ini saya melihat bahwa mereka meladeni apa yang menjadi agresivitas dari para penghujat agama Kristen ya. Mereka meladeni agresivitas dari para penghujat kekristenan, misalnya dengan orang-orang yang berkata begini, ini maaf ya, Yesus mutuh yang Raja SEX gitu ya. Nah ini kan agresivitas mulut kotor yang sebenarnya menjadi tontonan kita setiap hari ya. Ketika para pendebat Muslim ya, orang-orang yang berasal dari agama seberang itu, mereka
tentu saja tidak semua muslim ya, tetapi orang-orang ini muncul dengan sebuah giroh atau semangat membela agama dengan cara menjelek-jelekan agama lain ya. Tuhan kau nggak normal ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kan Anda lihat misalnya si Topi Ducati ini juga termasuk salah satu yang meskipun dia rekaman sama Marcel ya, saya berharap dia berubah makin lama makin sadar ya. Tapi kalau Anda lihat jejak digitalnya, Anda tahu bahwa dia dari dulu mencari-cari kesalahan Kristen selalu ya. Nah, itu adalah satu hal yang satu hal yang kita harus lihat bahwa ini adalah sejarah ya. Sejarah di bangsa Indonesia, karena umat Kristen adalah umat yang bisa kita pahami sebagai umat yang tertindas di ranah-ranah diskusi agama ya, atau perjumpaan atau dialog agama. Abdul Somad misalnya pernah di masa yang sangat lampau ya mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jinnya ya, sehingga Ustadz ini bahkan dikatakan menolak untuk minta maaf. Ya, dia menolak minta maaf, tidak perlu minta maaf. Anda lihat ini. Ini sebenarnya kalau terjadi pada agama, katakanlah dari Kristen yang mengatakan hal yang demikian kepada umat Islam, terhadap agama Islam, saya kira ceritanya akan sangat berbeda. Ya, saya kira tidak ada mungkin ada orang yang kemudian dari Kristen lalu kemudian ngomong, oh saya tolak minta maaf karena memang begitu adanya. Wah, itu tidak akan mungkin. Yang ada udah digeruduk habis itu ya, udah digeruduk, dieksekusi ya, dipersekusi, lalu kemudian dilaporkan dan sebagainya. Sama halnya juga dengan Anda. Saya yakin Anda tahu Yahya Waloni yang menyebut kitab Kristen palsu, dan dia dengan leluasa menyebut-nyebut tentang itu di institusi-institusi pemerintah bahkan ya, menyebut kitab palsu. Dan setelah kemudian diadakan sebuah tindakan tertentu, dia cuma bilang, oh cuman bercanda. Saya kira Anda tahu kejadiannya bahwa pada kasus yang hampir bersamaan ada seorang namanya Muhammad Kacce yang kemudian divonis 10 tahun penjara gara-gara dia dianggap melakukan ujaran kebencian terhadap agama Kristen, agama Islam maksud saya. Pada dua orang yang berbeda ini, pada saat yang bersamaan, kita melihat sebuah kontras, ketimpangan, ketegasan pemerintah, kehadiran pemerintah yang kita lihat hari ini. Cuman saya rasa tidak berlebihan kalau orang Kristen berkata apatis terhadap yang namanya pemerintah juga ya, kasihan sekali. Dan KC ini kemudian di dalam sel dianiaya ya, bahkan katanya wajahnya diolesi tinja. Dan kita melihat bahwa semua ini adalah sesuatu yang semakin menambah rasa kekesalan. Saya rasa itu adalah satu hal yang wajar jika umat Kristen menjadi kesal, umat Kristen yang berasal dari keluarga Kristen atau budaya Kristen, beragama Kristen itu kemudian menjadi marah. Saya kira itu wajar. Ya. Lalu kita tahu akhir-akhir ini terjadi lagi sebuah peristiwa demonstrasi penolakan pembangunan Bukit Doa yang ada di Holy Land. Ya. Dan padahal itu IMB-nya lengkap ya, tetapi kemudian karena selera sebagian warga, sebagian katanya mayoritas ya, kaum mayoritas, akhirnya Bukit Doa ini ditunda pembangunannya, padahal surat-suratnya sudah dikantongi, izinnya sudah lengkap. Tetapi saat yang bersamaan, bertepatan dengan saya membuat konten ini, salah satu pesantren ya rubuh gara-gara tidak punya IMB. Bahkan kemudian ketika dikatakan, saya tidak tahu jumlahnya berapa puluh persen itu ya, pesantren tidak punya IMB. Bahkan ini berita menjelaskan bahwa kewajiban pondok pesantren kantongi IMB itu dinilai memberatkan ya. Bahkan saya rasa tidak berlebihan kalau saya bilang bahwa umat Kristen berkali-kali mengalami perasaan yang tertindas ya, sebagai seorang yang katanya kebebasan agamanya dijamin ya di Indonesia. Kita melihat satu upaya yang lebih besar lagi ketika Zakir Naik diundang sampai 2 kali datang ke Indonesia. Ya, kita tidak pernah tahu bahwa dia didanai oleh siapa ya. Tetapi kita melihat bahwa ada unsur-unsur pembiaran setidaknya. Kalau untuk mendukung, saya kira
Saya tidak mau berlebihan untuk mengatakan pemerintah, pemimpin, pejabat itu mendukung Zakir Naik datang ke Indonesia. Saya tidak mau berlebihan ya. Tapi setidaknya dibiarkan dia datang ke Indonesia dengan leluasa berdakwah, dan Anda tahu betul bahwa dakwah-dakwahnya isinya adalah mengkritik kekristenan, menjatuhkan kekristenan dan sebagainya. Kenapa saya ngobrol panjang lebar soal data-data ini? Karena saya ingin kasih tahu bahwa itulah yang menjadi perasaan dari kaum Kristen yang ada di Indonesia. Ya, salah seorang sosiolog dari Prancis namanya Pierre Bourdieu, ya, dia mengatakan ciri psikologis kaum yang tertindas itu adalah kelompok-kelompok tertindas ini berusaha merebut ruang eksistensi mereka. Jadi berusaha untuk tetap mempertahankan eksistensi mereka, termasuk di ruang publik, yaitu termasuk di ruang-ruang sosial media. Makanya saya ingin mengajak Anda untuk mengerti, memahami bahwa kenapa misalnya di grup debat, lintas agama, Komal, TikTok itu rame, orang suka. Bahkan tontonan-tontonan yang saya kira tidak berlebihan kalau saya bilang pada saat video ini dibuat, ada sebuah pemikiran yang mengatakan bahwa Edis TV itu laku banget gara-gara apa? Gara-gara dia mampu untuk membuat banyak muslim murtad, ya. Harus diakui bahwa banyak orang menyukai hal tersebut, dalam arti ada seorang yang dianggap seperti Edis ini bisa membela eksistensi, ya, membela eksistensi dari kekristenan di ruang-ruang debat. Makanya kenapa saya bilang secara sosiologis kita mengerti dari teori Pierre Bourdieu ini bahwa kelompok yang tertindas berusaha merebut ruang eksistensinya mereka, dan kelompok ini cenderung pada akhirnya, kata Bourdieu, kalau kita pakai teorinya, cenderung meniru struktur dominasi kaum penindas. Nah, ini menariknya. Struktur dominasi apa yang ditiru? Struktur para penindas yang berkata-kata tidak pantas, yang berkata-kata kasar, yang gayanya, nadanya, modelnya, ya, logikanya diikuti tanpa sadar. Sekali lagi, saya bilang tanpa sadar, ya. Gayanya, nadanya merendahkan, melecehkan, logikanya yang gampang-gampang aja. Nah, itu diikuti tanpa sadar oleh kaum yang tertindas menurut kata Pierre Bourdieu ini. Nah, teman-teman, ketika ngomong demikian, maka saya ingin mengajak kita untuk berefleksi, ya. Saya ingin mengajak kita untuk kemudian mempertanyakan diri kita sendiri. Saya sekali lagi berbicara tidak sebagai orang yang sempurna, tapi saya berbicara sebagai sesama pelayan yang saya kira tujuan intensi teman-teman kita ini juga adalah untuk kemudian membela eksistensi kekristenan. Ya, saya berbicara sebagai sesama, sebagai orang yang juga tidak kebal, tetapi juga pernah juga melakukan kekeliruan misalnya di masa lalu, ketika melakukan pelayanan apologetika, dalam arti bisa jadi merasakan perasaan sombong, arogan yang sama, bisa jadi demikian. Nah, saya ingin mengajak kita berefleksi sama-sama bahwa kita itu sedang menunjukkan kebenaran Injil atau kita itu menunjukkan kemampuan diri kita. Ingat bahwa pelayanan apologetika itu, sebagaimana yang Petrus katakan, hendaklah kamu siap sedia memberikan pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu, tapi dengan lemah lembut dan hormat. Saya kira ini adalah sebuah panduan atau ayat emas bagi seorang yang melakukan pelayanan apologetika. Memberikan pertanggungjawaban secara rasional, secara meyakinkan, itu penting. Tetapi unsur lemah lembut dan hormat ini adalah unsur yang patut kita pertimbangkan dengan sangat amat hati-hati. Karena pelayanan apologetika itu adalah pelayanan yang sifatnya misioner. Misioner itu artinya melakukan yang namanya sebuah pelayanan misi. Dan pelayanan misi ini tentu saja, teman-teman, saya kira bagi sebagian orang maknanya sudah disempitkan. Karena bagi Muslim, misi itu dianggap sesederhana memurtadkan orang, membuat orang berubah agama jadi Kristen. Misi bukan itu, tidak sesempit itu. Cuman ya, you know lah,
Kadang-kadang bodoh juga kita orang Kristen, kita terjebak di dalam cara pikir Muslim begitu loh ya, yang berpikir sesempit itu. Fungsi apologetika, fungsi misioner, maksudnya apa? Fungsi misioner itu artinya bersifat inkarnasi. Sebagaimana Yesus yang mengambil daging atau mengambil rupa daging, inkaro, berinkarnasi, meninggalkan, kata Paulus, meninggalkan kesetaraannya atau keilahiannya, akhirnya mengosongkan diri. Jadi tindakan mengosongkan diri itu penting. Dan ketika berbicara tentang apologetika, maka mengosongkan diri itu penting sekali. Karena ini misi, bukan menonjolkan diri. Saya ingin mengajak kita berpikir bersama-sama, karena apakah jangan-jangan para apologet atau debater ini pada akhirnya sudah bermentalitas selebriti? Apa maksudnya bermentalitas selebriti? Kita itu menjadi mudah tersinggung, mudah teriritasi ketika ada orang misalnya salah paham sama kita, atau mudah tersinggung ketika ada orang yang seakan-akan merendahkan kita, menjelek-jelekan kita. Kita jadi mudah tersinggung. Saya mohon maaf tidak bermaksud mengatakan selebriti demikian, tapi jangan-jangan maksudnya adalah kita punya semacam sindrom selebriti ya. Udah nganggap diri penting banget sampai-sampai kalau misalnya ada yang tidak berkenan atau yang keliru dari kita, kemudian kita membela diri dengan segala cara. Kita pakai jurus Tai Chi, jurus Shaolin, jurus pembelaan diri bersilat lidah, membela diri kita karena kita tidak mau salah, tidak mau keliru, tidak mau jelek di hadapan orang. Kita akhirnya cuma sibuk dengan upaya menonjolkan diri, bukan dengan upaya merendahkan diri seperti Yesus. Kita sibuk dengan mental selebriti, ya. Padahal yang katanya kebenaran yang kita utarakan keluar dari mulut kita mungkin harusnya diarahkan pertama kepada diri kita dulu. Saya berbicara demikian, sekali lagi saya tidak bermaksud menempatkan diri lebih baik dari semua teman-teman. Karena saya merasa bahwa proses ini adalah proses yang saya pikirkan, dalami. Wah, ini menjadi bagian dari perjalanan pelayanan yang saya lakukan juga di YouTube ya. Pertanyaan saya, apakah kita ini jadi hamba Injil atau hamba algoritma? Hamba algoritma itu maksudnya adalah kita cuman sibuk untuk kemudian berpusat pada acceptance dari publik. Artinya gini, membuat konten, lalu kemudian ketika publik yang tadinya itu merasa tertindas seperti teorinya dari Pierre Bourdieu itu, senang karena kita kemudian seakan-akan kayak telak mengalahkan lawan debat kita yang muslim itu, lalu kemudian kita di-push, kita diterima, nah kita makin suka ya dengan algoritma ini, karena sosial media kan membuat polarisasi, membuat orang makin bias dengan kebenaran, membuat orang itu makin wah makin kenceng bang, makin tekan bang, kasar bang, nah gitu. Akhirnya lama-lama akhirnya kita jadi hamba algoritma. Dan menurut saya hamba Injil dan algoritma itu pada akhirnya di hati kita pembedanya itu setipis tisu. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan Injil seakan-akan membuatnya menjadi serendah algoritma, tidak. Tetapi pada akhirnya sebagai seorang hamba atau sebagai seorang pelayan, mungkin kita pada akhirnya harus meriksa diri kita lagi. Jangan-jangan memang kita itu sudah jadi hamba algoritma. Apa buktinya kita jadi hamba algoritma? Ketika kita sudah mulai risau, gelisah ketika view kita turun, gelisah ketika ada orang yang tidak setuju sama kita, gelisah ketika misalnya ada orang yang memberi masukan, tidak terima, dan akhirnya kita balas dengan melakukan ini dan itu dan sebagainya, hal-hal yang malah makin tidak menunjukkan karakter Yesus. Saya mesti mengingatkan bahwa dialog yang sifatnya populer dengan Muslim, artinya bukan dialog akademis, tapi dialog yang sifatnya populer, debat-debat itu, dan sebagainya di komal-komal. Ini sekaligus sebagai sebuah insight kepada Anda, para viewer ya. Kalau Anda suka nonton debat-debat di kolom-kolom itu, ya saya tidak akan bisa melarang Anda. Tapi saya mesti kasih tahu bahwa debat-debat itu atau dialog-dialog populer itu tidak simetris. Tidak simetris maksudnya apa? Anda ingat ini baik-baik. Debat di dalam Islam, artinya seorang Muslim yang masuk di dalam debat, itu mereka masuk dengan ideologi agamanya.
Dan sebagai seorang muslim beragama Islam, debat itu adalah lekat dengan upaya bela agama. Ya. Upaya membela agama. Jadi apa? Membela agama bagi mereka, berdebat itu adalah menunjukkan kesalehan mereka karena mereka membela agama, membela akidah, menolak kesyirikan. Jadi mereka itu makin konfrontasi, makin kenceng, makin keras, bisa dianggap makin saleh dan bisa dianggap makin suci. Nah, pertanyaan saya begini. Jangan-jangan orang Kristen, debater Kristen, malah ikut-ikutan makna yang bersumber dari budaya Islam ini. Kita makin kenceng, makin keras, makin disebutkan tegas, padahal sebenarnya itu menunjukkan ego kita, menunjukkan saya agak ragu untuk ngomong kebencian. Saya tidak tahu. Makanya pada akhirnya hendaklah setiap orang menguji hatinya. Jangan-jangan kita berkonfrontasi seperti itu di debat-debat itu untuk menunjukkan kesucian dan kesalehan, tanpa sadar kita meniru spiritualitas Islam. Apa sih perbedaan apologetika Kristen dan Islam? Islam itu berapologetika untuk membuktikan superioritas agama mereka, kesalehan mereka, superioritas agama mereka. Menurut saya, Kristen berapologetika untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus, kebenarannya, keindahannya, kebaikannya. Saya rasa ini dua hal yang berbeda. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut teman-teman ini dua hal yang berbeda, silakan kalian tulis. Beda nggak ini? Setuju nggak dengan saya? Islam itu berapologetika untuk membuktikan superioritas agama mereka. Mereka ingin membuktikan mati-matian bagaimana caranya agama mereka benar. Kalau Kristen berapologetika untuk bersaksi tentang Injil. Artinya apa? Tujuan dari kekristenan tidak untuk menang debat. Tujuan kekristenan tidak untuk menunjukkan kehebatan diri. Tujuan dari kekristenan adalah menunjukkan Injil dengan karakter Yesus Kristus. Itu penting. Karakter Yesus Kristus itulah yang kemudian menurut saya menjadi satu hal yang pembeda antara kita dengan Muslim. Karena itu saya katakan bisa jadi tanpa sadar Kristen itu malah ikutin gaya-gaya Muslim yang makin kenceng, makin gede suaranya, makin keluar urat lehernya, dianggap makin saleh gitu. Nah, menurut kalian apakah ini terlihat? Nah, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk kemudian menuding siapa-siapa, tetapi saya kira untuk mengangkat tentang isu Bung Rudi Yohanes yang kemudian mulai ngespil alamat orang dan sebagainya, info-info, ya saya kira itu udah kategori doxing ya. Itu sudah sebenarnya melanggar undang-undang, saya kira, Bang Rudi ya. Kalau boleh memberi masukan, tidak perlulah begitu ya. Tapi juga di satu sisi teman-teman kita yang lain ini juga pada akhirnya ya tahulah mengeluarkan perkataan Rudi Iskariot dan sebagainya. Ya sayang sekali. Sayang aja. Melihat ini tuh sayang sekali. Nah, ini saya melihat bahwa ada unsur degradasi spiritual yang muncul tanpa sadar. Sekali lagi saya bilang tanpa sadar, bukan dengan sengaja. Ya, tetapi tanpa sadar muncul dalam diri seorang yang menyebut dirinya apologet. Nah, mungkin Anda kemudian berkata begini ya, tapi kan Yesus itu keras, Ko Andre. Yesus itu tidak ada tedeng aling-aling. Dia ngomong ular beludak, ya kamu seperti kuburan dan sebagainya. Kepada golongan yang agamis tapi kepala batu itu ya, golongan yang kerjanya tuh ngomong selalu hukumnya apa, hukumnya apa, hukumnya apa. Saya akan katakan kepada Anda bahwa betul Yesus berkonfrontasi, mengkonfrontasi ketidakadilan, kesalahan, kemunafikan, dia konfrontir. Tapi tujuannya restoratif, bukan tujuannya menghancurkan. Yesus itu menegur dengan kebenaran, tapi bukan dengan ego pribadinya.
ego untuk kemudian membenarkan, menunjukkan nih gue nih hebat, gue nih jago. Saya rasa bukan itu. Yesus itu tegas tapi dia tidak kasar. Yesus itu dalam tanda kutip memukul meja pada waktu dia membalikan meja-meja penukar uang di bait suci. Tapi dia bukan mukul para pedagang itu. Kan kita beda kan sama agama lain yang kerjaannya mukul orang dan sebagainya kan gitu. Ngolesin kotoran di muka orang. Yesus tidak melakukan itu. Dia membalikan mejanya, tetapi dia tidak pukul para pedagang-pedagang itu. Malah sebenarnya ketegasan itu bisa jadi muncul dalam bentuk menolak untuk masuk dalam perdebatan yang sia-sia. Ya. Kita jangan sampai berpikir ketegasan itu memaki orang, teman-teman. Ya, sekali lagi saya tidak acting as seseorang yang lebih pintar, bijaksana, dan lebih hebat. Mohon maaf kalau ada kesan itu. Tapi saya bermaksud untuk mengingatkan kita bahwa saya rasa inilah kesempatan buat kita untuk menunjukkan terang Injil Yesus Kristus. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk saling merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus melawan kekerasan hati manusia, kesombongan dengan kerendahan hati? Dan dia lakukan itu. Dia menyatakan kebenaran. Apa yang benar, katakan benar. Apa yang salah, ya tetap salah. Kita tidak kompromi dengan Injil. Kita menyatakan benar. Kalau misalnya mereka ngomong hal-hal yang ngawur-ngawur, ya kita bilang salah. Yang benar demikian, kita luruskan logika mereka. Tetapi pada akhirnya saya kira spiritualitas kita akan menjadi pembeda. Apakah kita melakukannya dengan kesombongan, kita melakukannya dengan arogansi, melakukannya untuk membuktikan gue jago, gue hebat, atau kita melakukannya dengan kerendahan hati. Saya pun bukan sempurna melakukan itu, tapi saya berusaha untuk melakukannya. Saya berusaha, gitu. Maka saya kira perseteruan para debater Kristen ini perlu diakhiri dengan spiritualitas Yesus. Mari saling merendahkan diri, saling bertobat, saling maafkan, ya. Karena saya percaya bahwa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Saya berharap melalui video singkat ini Anda mendapat blessing dan mendapatkan berkat. Demikian aja yang perlu saya sampaikan. Silakan Anda sampaikan komentar apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda dapat pelajari, dan bisa jadi Anda juga kasih masukan ke saya. Silakan. Ya, kita ketemu di konten berikutnya. Di hari Jumat akan ada konten yang baik. Anda bisa menyaksikan. Dan doakan terus. Saya masih studi, masih beresin banyak hal. Semoga Tuhan memimpin kita senantiasa, memberkati Anda semua dimanapun Anda berada. Membawa kita menjadi saksi bagi Injil Yesus Kristus. Kita ketemu di konten berikutnya. So, make it simple, make it meaningful. God bless you, teman-teman semua.